Selanjutnya sentralisasi. Sentralisasi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata center yang dapat berarti pusat. Sentralisasi adalah pemusatan. Sentralisasi merupakan pemusatan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sistem ini digunakan sebelum adanya otonomi daerah atau desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat tidak akan mengalami kekhawatiran akan adanya permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, sebab keputusan dan kebijakan dikontrol oleh pemerintah pusat. Pada dasarnya, pusat mempunyai kecenderungan untuk mendorong sentralisasi. Tentu dalam sistem sentralisasi terdapat alasan yang positif maupun negatif, seperti alasan kontrol sumber daya dan alasan stabilitas politik ekonomi, menjaga batas kesenjangan agar tidak terlalu buruk dan mendorong program secara cepat. Pada dasarnya, sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan organisasi atau perusahaan, bahkan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang yang ada pada pusat dan daerah. Artinya, dalam penerapan kedua sistem tersebut, sistem apapun yang dipakai mempunyai konsekuensi yang mengiringnya. Pembagian, pengurangan, atau penambahan wewenang merupakan konsekuensi logis yang harus diterima. Dalam bahasa lebih ekstrim, bahkan ada salah satu pihak yang dirugikan. Selanjutnya, prinsip sentralisasi pendidikan. Sentralisasi adalah wewenang terpusat seperti yang dijelaskan tadi yang sebelumnya. Dalam sistem pengaturan yang sentralistik ditunjukkan untuk menjamin integritas, kesatuan, dan persatuan bangsa. Dalam jenjang pendidikan inilah dapat diletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi ketahanan nasional, apresiasi kebudayaan nasional dan daerah, serta nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air sebagai negara kesatuan. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, pendekatan statistik masih diperlukan, terutama untuk menentukan kurikulum pendidikan nasional dan menetapkan anggaran agar dapat dicapai kesamaan dan pemerataan standar pendidikan di seluruh wilayah tanah air. Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai keamanan ciri sosial budayanya juga mengikuti sistem sentralistik yang telah lama dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, serba keputusan dari atas, seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bagi kehidupan anak dan lingkungannya. Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik, maka upaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif, penuh inisiatif dan empati, memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal masyarakat menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Pengertian desentralisasi pendidikan. Definisi desentralisasi pendidikan yaitu sebagai upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah ke masyarakat. Dan secara konseptual, desentralisasi pendidikan memiliki tujuan agar terdapat keterlibatan masyarakat dan sekolah serta pemerintah
daerah dalam pengelolaan pendidikan agar semakin berkualitas. Pada sisi yang lain, desentralisasi pendidikan ini juga merupakan konsekuensi dari adanya demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Dan prinsip-prinsip desentralisasi itu ada 5. Yang pertama yaitu perencanaan dan pemantauan rencana implementasi. Yang kedua yaitu anggaran dan manajemen keuangan. Yang ketiga yaitu manajemen personalia. Dan yang keempat, manajemen akademik. Dan yang kelima yaitu penyediaan infrastruktur termasuk pengadaan. Delegasi. Delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Pendelegasian wewenang adalah sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu, atau lebih rincinya disebut menyerahkan tugas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan. Pendelegasian wewenang diperlukan agar suatu organisasi dapat menggunakan sumber dayanya secara efisien. Seorang pemimpin perusahaan sebagai manusia biasa mempunyai waktu, kemampuan, dan perhatian yang sangat terbatas. Maka tidaklah mungkin seorang pemimpin dapat melaksanakan tugasnya sendiri. Pemimpin itu harus bertanggung jawab akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Prinsip-prinsip delegasi. Prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah: yang pertama, prinsip Scalar, menyatakan harus ada garis otoritas yang jelas yang menghubungkan tingkat paling tinggi dengan tingkat paling bawah. Garis otoritas yang jelas ini memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui kepada siapa dia dapat mendelegasikan, siapa yang dapat melimpahkan wewenang kepadanya, dan kepada siapa dia bertanggung jawab. Dalam proses penyusunan garis otoritas, diperlukan kelengkapan pendelegasian wewenang, yaitu semua tugas yang diperlukan dibagi habis. Hal ini digunakan untuk menghindari gaps, yaitu tugas-tugas yang tidak ada penanggung jawabnya. Overlap, yaitu tanggung jawab untuk satu tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang. Yang selanjutnya yaitu split, yaitu tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu satuan organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menjelaskan tentang dekonsentrasi. Dekonsentrasi sebenarnya sentralisasi juga, tetapi lebih halus daripada sentralisasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabatnya yang berada di wilayah negara di luar kantor pusatnya. Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi, bukan wewenang politik. Jadi di sini wewenang yang bagian administrasi. Wewenang politiknya tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Pejabat pemerintah pusat adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dan ditempatkan pada wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah kerjanya. Misal, gubernur di provinsi sebagai wilayah kerjanya dan kepala instansi vertikal di daerah sebagai wilayah kerjanya. Pada zaman Orde Baru, pejabat pusat di wilayah negara adalah seperti gubernur. Contoh lain bupati atau wali kota madya, wali kota tatip, camat, dan lurah dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah. Di samping itu juga para kepala kanwil, kandep, dan kancam, mereka adalah pejabat pusat yang ditempatkan di wilayah kerja masing-masing. Mereka hanya melaksanakan kebijakan administrasi yang telah ditetapkan oleh pejabat pusat. Pejabat pusat adalah presiden dan para menteri. Ada beberapa para ahli mengartikan dekonsentrasi. Yang pertama adalah Rondinelli menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah
penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah. Tokoh lain yaitu Holt Alderfer menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang dalam bentuk desentralisasi semata-mata menyusun unit administrasi atau field administration, baik tunggal ataupun ada dalam hierarki, baik itu terpisah atau tergabung dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya. Sedangkan Henry Medic menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang untuk melepaskan fungsi-fungsi tertentu kepada pejabat pusat yang berada di luar kantor pusat. Oleh karena itu, dekonsentrasi menciptakan local state government atau field administration atau wilayah administrasi. Jadi dalam dekonsentrasi yang dilimpahkan hanyalah kebijakan administrasi, bukan kebijakan politik. Sedangkan kebijakan politiknya tetap berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabat yang diserahi pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili pemerintah pusat di wilayah kerja masing-masing atau pejabat pusat yang ditempatkan di luar kantor pusatnya. Tanda-tanda bahwa pejabat tersebut merupakan pejabat pusat yang bekerja di daerah adalah yang bersangkutan diangkat oleh pemerintah pusat, bukan dipilih oleh rakyat yang dilayani. Karena itu pejabat tersebut bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya, yaitu pejabat pusat, bukan kepada rakyat yang dilayani. Sebagai konsekuensinya, maka pejabat daerah yang dilimpahi wewenang bertindak atas nama pemerintah pusat, bukan atas nama dirinya sendiri yang mewakili para pemilihannya. Terima kasih.